Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat mengalami kebaikan Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Di tengah kelemahan dan kerapuhan jiwa kami sadar bahwa kami sering kehilangan momen yang baik untuk sungguh-sungguh mengalami Tuhan melalui firman-Mu. Ya Tuhan, jangan biarkan rutinitas menjebak jiwa kami, sehingga kami kehilangan momen untuk betul-betul mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami rindu di pagi ini, Engkau berbicara kepada kami secara pribadi. Segarkanlah jiwa kami Tuhan, dan berilah kami gairah untuk mendengarkan firman-Mu, memahaminya, dan terlebih semakin bergairah di dalam melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, layakkanlah kami menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayat 22, firman Tuhan kepada kita sekalian. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air itu, samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi,
suruhlah keluar bersama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama anak-anaknya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang timbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rehat edisi 16 Mei 2020. Dicintai dan diselamatkan Tuhan. Syukur dan syukur, Tuhan masih sayang. Kalimat itu sering keluar dari mulut kita ketika kita terluput dari sebuah musibah. Dan bahkan saudara-saudara, tidak jarang orang berusaha melakukan sesuatu sebagai tanda bahwa ia sungguh merasa beruntung karena selamat dari musibah. Demikianlah yang dirasakan oleh Nuh, bahwa dari sekian banyak manusia di muka bumi, dia dan keluarganya itu dipilih oleh Tuhan untuk luput dari bahaya maut yang sangat mengerikan itu. Air bah meluluhlantakkan bumi dan melanda bumi 150 hari lamanya. Semua yang ada di bumi musnah, kecuali Nuh bersama dengan keluarga dan beberapa binatang yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera itu. Sungguh tidak ada alasan bagi Nuh untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, apa yang dilakukan Nuh di dalam merespon kebaikan Tuhan itu? Dikatakan bahwa setelah air bah surut dan mereka keluar dari bahtera, Nuh kemudian mengambil inisiatif untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan dari segala burung yang tidak haram itu, diambilnya beberapa ekor, lalu dipersembahkan sebagai korban bakaran di atas mezbah itu. Sebagai rasa syukurnya, Nuh menyembah Tuhan yang mencintai dan menyelamatkannya. Saudara-saudara, Nuh digerakkan oleh rasa cintanya kepada Tuhan. Kisah air bah ini sungguh menjadi pelajaran yang penting bagi anak-anak Tuhan saat ini, bahwa sesungguhnya banyak dosa yang dapat memicu murka Tuhan. Inisiatif Nuh untuk memberi persembahan, memberi pelayanan kepada Tuhan tanpa paksaan, tidak hanya menjadi berkat bagi dirinya, namun juga menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana firman-Nya ketika Tuhan melihat ketulusan Nuh dalam beribadah, dalam menyembahnya, dikatakan di 21 bahwa Tuhan berkata, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang kulakukan. Itulah berkat bagi Nuh dan bagi dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Sadarkah kita bahwa hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang adalah anugerah Tuhan? Karena itu,
kita yakin bahwa di dalam kehidupan ini Tuhan hadir menyayangi kita, menopang, bahkan menyelamatkan kita. Karena itu, seperti Nuh, bagaimana respon kita merespon akan cinta kasih sayang Tuhan itu? Saudara-saudara, semakin sadarkah kita bahwa kita ini sungguh-sungguh dicintai begitu dalam oleh Tuhan? Dan kalau kita sadar apa yang kita buat, bagaimana respon kita di dalam merespon kasih dan kebaikan Tuhan itu? Semakin sadarkah kita berbuat sesuatu yang terbaik untuk Tuhan? Atau kita hanya memanipulasi diri dan memanipulasi Tuhan dalam kehidupan kita? Jangan saudara, itu hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang adalah seteru Tuhan. Saudara-saudara, bersyukurlah atas kasih Tuhan yang menghidupkan itu. Responlah dengan baik dalam cara hidup kita yang bijaksana, yang baik kepadanya. Respon dengan cara yang tepat, dan Tuhan akan sangat bangga melihat respon hati kita. Karena itu saudara, nikmatilah kehidupan yang ada ini. Hentikan memanipulasi iman kita, dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan seperti yang dilakukan oleh Nuh. Tuhan berkenan dan Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman kehidupan yang boleh Engkau layakkan kami terima pada saat ini. Biarlah itu menjadi makanan rohani bagi kami. Jiwa kami makin segar untuk boleh melangkah melanjutkan perjuangan kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami Tuhan dalam menjalani hidup ini. Dan biarlah firman-Mu akan terus menjadi kekuatan kepada kami sekalian. Peliharakanlah semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Ini doa kami Tuhan. Terimalah kami. Doa ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sangat mencintai dan menyelamatkan kehidupan kami. Amin.